Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali this morning kami sekeluarga kembali menjumpai Anda dalam program kita, yaitu Amen, Agree with God, Move with God, Encounter with God Now. Mari pagi hari ini saya mengajak Anda untuk kita siapkan kembali hati kita untuk sama-sama untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan saya percaya selama Anda dan saya buka hati, maka saya percaya kita semua akan dikuatkan, disegarkan pagi hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, pagi hari ini kami siapkan hati kembali lagi dalam program Amin this morning. Kami buka hati kami mempersilakan Roh Kudus, Kau bicara kepada setiap kami. Kami rindu Tuhan pagi hari ini kami dikuatkan melalui kebenaran firman ini. Kami boleh mengalami Kristus secara nyata melalui firman-Mu ya Bapa. Kami berdoa Roh Kudus urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Urapi kami semua yang mendengarkan. Roh hikmat, roh wahyu turun atas kami semua. Supaya kami boleh mengerti akan kebenaran ini. Tidak berlalu begitu saja, tapi jadi rema yang kuat dalam kehidupan kami. Jadi kekuatan sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Roh Kudus, Engkau yang sudah ada di tengah kami, bergeraklah dari setiap rumah-rumah kepada siapapun yang mendengarkan program ini. Mereka semua dikuatkan, mereka boleh mengalami Kristus melalui kebenaran firman-Mu. Kami persilakan para malaikat Roh Kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka dibawa mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan kembali segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Engkau Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pagi hari ini yang indah ini, dari tempat ini kembali kami dengan segenap hati terus berdoa untuk Anda dimanapun Anda berada, supaya Anda semua dalam keadaan sehat. Dan yuk kita siapkan hati kita sama-sama untuk kita belajar firman Tuhan. Pagi hari ini ada sebuah topik yang Roh Kudus taruh di hati saya begitu kuat untuk saya bagikan kepada setiap Anda. Ada sebuah firman yang beberapa waktu lalu Roh Kudus bicara secara personal kepada saya secara pribadi, dan akhirnya menjadi kekuatan, menjadi sebuah khotbah yang mau saya sampaikan pagi hari ini untuk setiap Anda, yaitu fokus. Tuhan berbicara, nak, fokus. Apapun yang terjadi tetap fokus. Karena saya percaya fokus, Roh Kudus berkata bahwa akan membawa sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Justru ketika kita melihat situasi yang terjadi, sekalipun begitu banyak penderitaan, begitu banyak hal-hal yang terjadi yang mungkin di luar ekspektasi kita, dan kita tetap fokus, maka fokus itu akan membawa sukacita yang besar dalam kehidupan Anda dan saya. Ada sebuah ayat yang begitu kuat ketika saya berdoa, Roh Kudus berbicara dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tuhan katakan sekali lagi, jangan takut. Do not be afraid. Jangan takut. Situasi apapun yang terjadi, saya percaya God still is in control. Tuhan tetap ada dan pegang kendali atas semua situasi yang terjadi. Itu sebabnya Roh Kudus berkata, nak, tetap fokus. Fokus saja saudara. Kenapa? Karena fokus akan membuat kita mengalami sukacita yang besar dalam kehidupan kita. Jangan takut karena Tuhan menyertai kita. Percaya apapun yang Anda sedang hadapi hari ini, selama Tuhan menyertai Anda, maka Anda tidak perlu takut. Karena saya percaya tangan kanannya akan memegang Anda dan memberikan kemenangan. Saya mau mengajak Anda untuk kita belajar mengenai fokus. Fokus sebenarnya adalah sebuah titik pusat perhatian kita. Dan kalau Anda pelajari, ada begitu banyak orang berkata salah satu kunci sukses dalam kehidupan ini ketika kita memiliki fokus yang benar. Sama saudara, dalam pelayanan, dalam kehidupan spiritual maupun dalam kehidupan Anda di marketplace, apapun itu, fokus adalah sebuah kunci yang membawa Anda kepada keberhasilan. Ketika Anda melakukan fokus, melakukan apapun dengan fokus, maka saya percaya keberhasilan akan Anda dapatkan, saudara. Buat saya secara pribadi, fokus adalah ketika Anda memiliki sebuah fokus yang benar, maka saya percaya Anda akan mengalami kemenangan, keberhasilan. Fokus adalah titik pusat perhatian kita. Saya percaya orang yang memiliki fokus yang benar, maka dia akan memiliki tujuan hidup yang benar, dan hidupnya akan mencapai tujuan itu, saudara. Jadi ketika dimulai dari fokus yang benar, maka akan menghasilkan sebuah kehidupan yang benar. Demikian sebaliknya,
Ketika kita tidak memiliki fokus yang benar, maka berani saya pastikan bahwa kita tidak memiliki tujuan yang benar dalam kehidupan ini. Tapi ketika kita memiliki fokus yang benar, saya percaya kehidupan kita memiliki sebuah kehidupan yang benar pula, saudara. 1 Korintus 10 ayat 23 berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu yang membangun, saudara. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, saudara, yang menjadi parameter ukuran yang kita gunakan untuk menentukan sebuah pilihan hidup menurut Alkitab adalah apakah itu berguna dan apakah itu membangun. Jadi saudara, sekalipun hal yang dimaksud diperbolehkan, tapi saudara harus membuat sebuah ukuran apakah itu berguna dalam kehidupan saya, apakah itu membangun dalam kehidupan saya. Dan itulah yang saya sebut fokus, saudara. Jadi kita fokus melakukan segala sesuatu yang kira-kira berguna gak buat kita, membangun gak buat kita. Kalau enggak, lebih baik lupakan. Ada begitu banyak orang fokusnya mulai hilang dan mereka dipengaruhi dengan hal-hal melakukan. Kita punya banyak pilihan ketika mengalami situasi seperti ini, saudara. Punya banyak pilihan, punya banyak waktu. Bahkan beberapa waktu lalu ketika semua karantina, semuanya PSBB dan sebagainya, kita memiliki so many choice, begitu banyak pilihan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menggunakan waktu-waktu di mana karantina, di mana waktu terjadi, kita menggunakannya dengan sebuah fokus yang benar, atau kita melakukannya hal-hal yang lain, saudara. Nah, parameternya, saudara, 1 Korintus 10 ayat 23, segala sesuatu diperbolehkan. Iya, semuanya boleh, saudara. Kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Selama 24 jam Anda dikasih kebebasan untuk melakukan apapun yang Anda mau lakukan. Tapi masalahnya semuanya boleh, semuanya benar, tapi tidak semuanya sesuatu berguna buat kita. Begitu banyak orang berkata, saya mau ngisi waktu-waktu ini dengan seperti ini, melakukan A, B, C, dan sebagainya. Buat saya secara pribadi parameternya, ukurannya adalah apakah itu berguna buat kita, apakah itu membangun buat kita. Kalau itu membangun dan itu berguna, just do it, lakukan itu. Tapi kira-kira kalau tidak berguna dan tidak membangun, ya saya berani katakan only wasting time, menghabiskan waktu Anda saja, saudara. Mari saya mengajak Anda untuk lebih berhikmat memakai waktu yang ada, karena Tuhan berkata waktu-waktu ini adalah jahat. Kita harus menggunakan waktu kita dengan bijaksana. Makanya dikatakan, beri aku hati yang bijaksana untuk bisa mengatur segala sesuatu dengan benar, yaitu memiliki sebuah fokus yang benar, saudara. Kenapa? Karena tidak semuanya berguna, tidak semuanya membangun, saudara. Jadi Anda harus punya hikmat dan bisa membedakan mana yang baik, yang sempurna, yang kehendak Allah, mana yang kurang baik, mana yang baik, mana yang boleh Anda lakukan, mana yang lebih baik tidak usah lakukan karena just wasting your time. Tapi saudara, arahnya adalah yang penting bergunakah itu dan membangunkah itu. Dan itulah yang saya sebut fokus, di mana kita hanya fokus kepada hal-hal yang berguna, kita fokus kepada hal-hal yang membangun. Nah, yang kedua, saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Kira-kira kemana sih arah fokus yang benar? Kita harus tahu nih, kalau kita dari tadi ngomong kita harus memiliki fokus yang benar. Nah, arah fokus yang benar itu kemana? Kemana sih arah fokus yang benar? Jelas yang pertama, fokus yang benar adalah fokus pada Yesus dalam segala hal. Amin, saudara. Fokus kepada Yesus adalah fokus yang benar. Jadi saudara, dalam situasi pandemik ini, dalam situasi apapun, bahkan beberapa teman-teman saya di negara-negara lain, negaranya lockdown, saudara, total, saudara. Dan saya mau katakan ketika ini terjadi, you have so many choice untuk melakukan apa di rumah. Yang jelas saya just remind you melalui program Amin this morning, pastikan itu Anda melakukan hal yang berguna, pastikan itu Anda melakukan hal yang membangun. Lalu kalau kita berkata, apa itu fokus yang benar? Arahnya kemana? Yang pertama adalah jelas Jesus Christ, our center of focus, adalah center daripada semua fokus kita. Fokus kita harus kembali kepada Jesus. Dalam segala hal, kita harus memiliki fokus hidup yang benar. Fokuslah kepada Tuhan Yesus, kepada janji-janjinya, kepada kasih karunia-Nya, kemurahan-Nya, kebaikan-Nya, dan semua hal, saudara. Sekali lagi saya katakan, kita memiliki banyak sekali pilihan, saudara. Bahkan ketika Anda mengalami sebuah problem atau masalah, bagi Anda yang mengalami bagaimana Anda disakiti atau difitnah dengan orang lain, orang yang paling dekat dengan Anda, mengalami hal yang gak baik, menghadapi pergumulan,
antara Anda tetap fokus sama Tuhan atau mengasihani diri sendiri, menangis, mengeluh, mengkritik, komplain dan sebagainya. Ketika Anda menghadapi masalah, problem, menghadapi berbagai macam proses, Anda punya dua pilihan. Apakah Anda mau fokus kepada masalah atau Anda fokus kepada Yesus? Sama halnya masa pandemik ini, Anda mau fokus pada Tuhan atau Anda mau fokus kepada masalah? Anda mau fokus kepada sakit penyakit Anda atau Anda mau fokus kepada Tuhan? Anda fokus kepada sakit penyakit, Anda terus ngomong, kapan ini aku sembuh, kok nggak sembuh-sembuh, kok nggak berubah dan sebagainya. Atau Anda mau fokus dengan Tuhan Yesus, Anda akan terus ngomong, aduh kenapa kok masalah kok nggak selesai-selesai. Lalu akhirnya Anda selalu fokus dengan masalah, tiap hari mempermasalahkan dan membincangkan tentang masalah Anda. Atau Anda mau fokus kepada Tuhan. Saya tahu sih kita punya masalah yang harus kita fokus untuk selesaikan, tapi Anda juga harus tahu bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari masalah kita. Beberapa waktu lalu saya pernah khotbah, saudara, di program Amin. Saya berkata bahwa Anda datangi, lihati masalahmu dan berkata, I have a big God. Aku punya Tuhan yang lebih besar. Aku punya Tuhan yang besar, bahkan lebih besar dari masalah yang hari ini saya hadapi, saudara. Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Mari sekali lagi dikatakan ayat ini mengajarkan kita untuk fokus. Fokus kemana? Jesus Christ tentunya, saudara. Penulisan kata mata yang tertuju dalam Yesus, kepada Yesus. Dalam translate, saudara, maksud saya bahasa Inggrisnya adalah fixing our eyes in Jesus. Jadi saudara, mari sama-sama dengan saya fixing our eyes in Jesus, dalam Kristus, saudara. Jadi Anda dan saya, semua aspek kehidupan kita harus fokus kepada Dia, fokus kepada Yesus. Jangan fokus kepada masalah yang nggak kunjung selesai. Jangan fokus dengan sakit penyakit yang mungkin belum membaik dalam kehidupan Anda. Tapi fokus on Jesus. Fixing our eyes, our faith in Christ Jesus. Jadi kita harus memfokuskan hidup kita segalanya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, fokuslah kepada Kristus. Inilah adalah fokus yang benar. Arah fokus yang benar harus kepada Kristus. Christ must be the center, is in our focus, dalam fokus kita. Yang kedua, saudara, kemana arah fokus yang benar? Fokuslah kepada tujuan yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Dengar baik-baik, ayat ini begitu kuat bicara dalam kehidupan saya. Nah, Anda itu adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tuhan mempersiapkan Anda dan saya dengan sebuah tujuan untuk melakukan begitu banyak the great work for kingdom of God, untuk kerajaan Allah, untuk melakukan begitu banyak kebaikan sehingga setiap orang melihat Anda, mereka akan melihat Kristus dalam kehidupan Anda. You are the creation daripada Allah sendiri, buatan Allah, ciptaan yang di-create oleh by His hand, dengan tangannya sendiri, untuk dipersiapkan melakukan begitu banyak perbuatan yang dahsyat dan ajaib, begitu banyak perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan fokus dengan hal yang lain, tapi fokuslah pada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan Anda. Berapa banyak dari Anda yang yakin dan percaya bahwa dalam hidup Anda Tuhan menaruh sebuah tujuan yang mulia untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang luar biasa, dan nama Tuhan akan dimuliakan. Saya yakin sekali Tuhan telah menetapkan Anda, setiap anak-anaknya, untuk melakukan begitu banyak pekerjaan yang baik agar dapat menyelesaikan tujuan yang sudah ditetapkan. Itu sebabnya fokuslah ke arah yang benar, kepada Yesus dan kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan Anda, saudara. Hal yang ketiga, kemana sih arah fokus yang benar selain daripada Kristus, selain daripada tujuan? Yang ketiga, fokuslah kepada peningkatan diri Anda, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, ayo sama-sama fokus, upgrade yourself dalam situasi pandemi apalagi, saudara. Fokuslah bukan kepada masalah yang sedang terjadi, tapi fokus untuk meningkatkan diri. Peningkatan diri ini penting sekali, saudara. Saudara, ada sebuah
quote yang saya catat dikatakan seperti ini. Ini adalah dari Albert Einstein. Dia berkata bahwa Albert Einstein bilang bahwa genius is a 1% talents and 99% hard work. Jadi saudara, dikatakan jenius itu cuma 1% daripada keahlian, talentnya sendiri. Sementara 99% adalah kerja keras, saudara. Jadi ayo, saya percaya Tuhan mempercayakan tujuan yang mulia. Tapi bukan berarti kita diam dan tidur-tiduran. Kita harus fokus kepada peningkatan diri, upgrade yourself. Bahkan dikatakan the brain is like muscle. Jadi otak itu kayak otot muscle. Your brain gets stronger when you embrace challenge. Jadi ayo sama-sama, ketika kamu menerima tantangan akan menjadi semakin kuat. Bahkan otakmu juga akan semakin kuat. Your brain is like a muscle. Jadi saudara, your brain will get stronger and stronger when you embrace the challenge. Jadi saudara, ayo sama-sama, peningkatan diri ini penting, upgrade yourself. Saya sering ngomong dalam khotbah-khotbah saya, baik di Amin maupun di hari Minggu, saya berkata bahwa selesai pandemi ini akan muncul dua golongan manusia. Yang satu akan melesat dengan dahsyat sekali, yang satu akan stuck bahkan turun. Kenapa? Karena tergantung dari bagaimana mereka menggunakan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Ada orang yang memakai pandemi ini dengan tidur-tiduran, males-malesan dan sebagainya, nyantai hidupnya, lalu komplain, always mengeluh dan sebagainya. Tapi ada orang-orang yang melihat situasi ini, mereka mengupgrade diri mereka belajar lebih banyak lagi, mereka berdoa, cari Tuhan sungguh-sungguh, mereka meningkatkan semua kualitas hidup mereka, skill mereka, spiritual mereka tentunya. Dan ini akan muncul sebuah perbedaan after this pandemic finish, saudara. Nah, itu sebabnya saya mengajak Anda, yuk pakai waktu-waktu yang ada. Jangan fokus dengan semua masalah, tapi fokuslah dengan peningkatan diri. Penting saudara untuk meningkatkan semua potensi. Bahkan kalau kita pelajari tentang talenta dalam Matius 25, ada yang dikasih 5, 3, 1. Lalu apa yang terjadi saudara? Yang 5 memakainya, meningkatkan kembali menjadi 5, 3 menjadi double saudara. Dan itulah yang Tuhan inginkan, supaya Anda dan saya fokus dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. Dan Anda punya responsibility dan untuk memultiplikasikan apa yang Tuhan percayakan. Upgrade semua apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda. That is the faithfulness. Itu adalah setia. Setia bukan stay in the one place, satu titik saudara. Tapi setia itu ketika apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda bertanggung jawab melakukannya, menggunakannya, bahkan meningkatkannya. That is faithfulness saudara. Itulah kesetiaan yang sebenarnya. Jadi ayo sama-sama fokus kepada Yesus, arah yang benar. Fokus kepada tujuan, itu adalah arah yang benar. Fokus kepada peningkatan diri, itu arah yang benar. Dan yang keempat adalah fokuslah pada masa depan saudara. Jangan fokus apa yang sedang terjadi hari ini, tapi fokuslah dengan apa yang Tuhan siapkan ke depan dengan masa depan Anda. Itulah arah fokus yang benar. Yesaya 43 ayat 18-19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu. Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, sekali lagi saudara, ayo fokuslah ke arah yang benar, yaitu kepada masa depan Anda. Jangan lihat apa yang terjadi sekarang, tapi percaya bahwa God already prepare the bright future. Masa depan yang begitu cerah dalam kehidupan Anda. Kita umpamakan seorang pelari yang sedang bertanding tidak akan pernah nengok ke belakang untuk lihat posisi lawan. Sepersekian detik waktu yang dia gunakan untuk lihat ke belakang bisa mengubah posisi dan meraih kemenangan. Nah, itu sebabnya apa yang mereka lakukan, mereka harus menyelesaikan pertandingan itu dengan fokus ke arah finish saudara. Tidak boleh melihat ke belakang, lalu habis itu lalu dia akan ketinggalan saudara. Dalam kehidupan kita sama, jangan lihat ke belakang. Semua yang sudah terjadi biarkan terjadi, ngucap syukur, jadikan itu sebagai pelajaran dan belajar, dan Anda akan mendapatkan begitu banyak pengertian dan hikmat dari semua yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi jangan hidup di masa lalu, kita harus move on, lihat ke depan, lihat masa depan Anda. Baik itu keberhasilan, baik itu kegagalan, baik itu yang menyakitkan, jangan lihat ke belakang. Karena God always give us the new things, hal yang baru.
jangan noleh ke belakang, jangan ingat-ingat masa lalu, tapi percaya bahwa God is already prepare masa depan yang indah untuk Anda dan saya, saudara. Fokus arah yang benar adalah ketika kita fokus kepada masa depan kita, saudara. Ayo sama-sama, saudara, kita harus fokus ke depan. Saya tahu untuk fokus nggak mudah, butuh konsentrasi. Bahkan dikatakan untuk berkonsentrasi dalam satu hal, artinya kalau kita mau fokus dengan satu hal, somehow kadang-kadang kita harus melupakan hal yang lain, saudara. Dikatakan bahwa untuk berkonsentrasi dalam satu hal, somehow kita harus melupakan beberapa hal yang sudah pernah kita lalui. Dan itu yang disebut adalah fokuslah kepada Tuhan, fokuslah dengan apa yang ada di depan saudara, jangan fokus di belakang, saudara. Saya tahu ada begitu banyak yang kita sudah lalui di belakang, saudara, tapi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. In Christ Jesus, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Fokuslah akan masa depan, karena saya percaya Tuhan menyiapkan sebuah masa depan yang terbaik buat kita semua. Yang percaya katakan amin, saudara. Yang ketiga yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama, apa sih yang dapat merusak fokus kita. Jadi kita udah bisa belajar tadi tentang pengertian fokus. Kita belajar ke arah mana fokus yang benar. Lalu hal yang ketiga yang mau saya share pagi hari ini buat Anda, apa yang dapat merusak fokus kita, saudara. Surah Matius 6 ayat 25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu lebih penting, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, tidak terelakkan bahwa manusia hidup bukan hanya karena firman Allah, tapi juga dari kebutuhan jasmani tentunya. Dalam konteks Matius 6 ayat 25, kebutuhan jasmani juga merupakan hal yang penting dalam hidup kita dan tentunya bisa membuat kita tidak fokus ke Tuhan. Hidup di zaman sekarang, saudara, orang akan berlomba-lomba membuat diri mereka diakui, diterima oleh masyarakat dengan cara apapun. Orang yang memusingkan hal-hal yang di luar kerohanian, atlias, kalau saudara perhatikan, yaitu kebutuhan jasmani, lebih dari segala-galanya. Hari ini saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama. Ketika kita lebih mementingkan kebutuhan jasmani, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, saudara, sebenarnya kita sudah terlalu khawatir dan kita sebenarnya udah bergeser fokus kita kepada Tuhan, tapi fokus kita kepada hal-hal yang duniawi, saudara. Saya nggak ngomong bahwa kita orang-orang yang spiritual nggak butuh kebutuhan jasmani. Of course kita penting, kita butuh juga. Tapi ayo kita back to the basic. Alkitab berkata, kalau kamu hidup jangan kamu pikir apa yang kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Itu adalah orang yang mencari, itu adalah orang-orang yang gak kenal Tuhan. Dan di khotbah bukit, Yesus mengkhotbahkan dan mengingatkan terus, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Saudara, berapa banyak saudara yang percaya bahwa dalam situasi pandemik ini pun Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Selama kamu hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, takut akan Tuhan, melakukan firman, dan mau kerja keras, saya percaya kita gak akan kelaparan. Kita akan di-provide sama Tuhan. Karena saya yakin sekali, memang sih kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian dan sebagainya. Tapi jangan fokus kepada itu. Alkitab mengajarkan kita dengan jelas, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Semua orang tahu ayat ini. Tapi kenyataannya di situasi pandemi ini, di situasi yang paling sulit dalam kehidupan kita, nah disinilah kita akan diuji apakah fokus kita kepada materi atau fokus kita kepada Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan penting, materi juga penting, tapi fokus kita harus lebih kepada Tuhan yang utama, dan Tuhan janji Dia akan cukupi semua keperluan kita, saudara. Ayo back to the basic. Sekalipun kita membutuhkan semua keperluan jasmani, tapi jangan fokus kita diarahkan ke itu lebih daripada Tuhan. Ini yang salah. Saya nggak ngomong bahwa ini nggak penting, ini juga penting, ini Anda butuhkan. Tapi fokusmu harus kembali Tuhan yang utama. Kenapa? Karena kekhawatiran itu bisa merubah atau merusak fokus kita. Fokus kita bisa rusak karena kita khawatir, karena kita takut. Saya tahu masa pandemi ini ada begitu banyak kekhawatiran yang ditebarkan kepada semua manusia. Ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Dan itu bisa merusak fokus anak-anak Tuhan. Sehingga mereka bergeser fokus mereka. Tidak lagi menjadikan Tuhan yang utama dalam hidup mereka.
dan mereka udah mulai jadi khawatir, hidup dalam ketakutan. Padahal Alkitab berkata jelas sekali, God never give us the spirit of fear. Dia nggak pernah kasih kita roh ketakutan, tapi kasih kita roh gagah perkasa. Ayo sama-sama pagi hari ini kita belajar, jangan sampai kita kehilangan fokus. Jangan sampai ini merusak fokus kita, yaitu kekhawatiran. Khawatir akan dunia, khawatir akan kehidupan kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Bahkan Alkitab berkata dengan tegas, ini dicari oleh orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita menjadi anak Tuhan, kita melayani, kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, lalu kita khawatir akan apa yang terjadi di duniawi, kita takut nanti makan apa, minum apa, pakai apa, sebenarnya kita nggak kenal Tuhan. Tapi percayalah, Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti ditambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, pasti saudara tidak akan sampai kelaparan, pasti dicukupi. Yesus berkata, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Hari ini dimanapun Anda berada, I want to challenge you, I want to encourage you, bahwa jangan khawatir, karena khawatir akan merusak fokus Anda dengan Tuhan. Nah, ada beberapa contoh orang-orang yang kehilangan fokus dalam kehidupan mereka. Hagai pasal 1 ayat 9 berkata, kamu mengharap banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku telah menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Orang yang kehilangan fokus di zaman ini adalah memiliki sebuah pilihan bahwa mereka lebih menyibukkan diri dengan urusan pribadi daripada kerajaan Allah. Saudara, Alkitab mengajari kita bahwa kita harus fokus dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Cari dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, semua ditambahkan. Tapi begitu banyak orang hari-hari ini sudah sibuk dengan urusan masing-masing, karena ini adalah ciri orang yang kehilangan fokus. Orang yang kehilangan fokus, mereka gak akan peduli dengan Tuhan, gak akan peduli dengan rumah Tuhan, gak akan peduli dengan yang lain, saudara. Saya mengencourage begitu banyak teman-teman. Saya berkata, this is the best time untuk kita memberkati rumah Tuhan. Ini adalah the best time. Saya juga lakukan, keluarga kami lakukan untuk memberkati banyak hamba-hamba Tuhan, memberkati orang-orang. Kenapa? Karena saya tahu ini masa sulit, tapi justru Tuhan berkata, nak, masa sulit banyak berbuat baik. Dan kami lakukan itu. Dan kenapa, saudara? Karena kami mau tetap fokus kepada Tuhan. Kami mendengarkan Tuhan, apa yang Tuhan ngomong, kami akan lakukan, saudara. Dan ada begitu banyak orang kehilangan fokus, dan akhirnya tidak lagi mendengarkan arahan Tuhan, tidak lagi memperdulikan rumah Tuhan, tidak lagi memperdulikan hal-hal yang spiritual, tapi fokus mereka udah lari dengan sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ingat, saudara, sibuk dengan urusan Anda nggak ada salah, itu benar. Tetapi apakah berguna dan membangun? Seperti ayat yang pertama yang kita bahas tadi, tidak semua yang benar lalu kita lakukan, tapi apakah itu berguna dan itu membangun kehidupan kita. Maksud saya bukan yang benar, maksudnya semuanya penting, semuanya betul. Anda bisa sibuk ini, tapi apakah itu benar menjadi fokus kita dan apakah itu berguna buat kita? Kalau itu berguna dan itu membangun, lakukan, saudara. Ini adalah ciri orang yang kehilangan fokus yang pertama. Orang yang kehilangan fokus yang kedua adalah kalau Anda baca Lukas pasal 15. Di sini artinya judul perikopnya adalah anak yang hilang. Nah, di sini adalah bukan anak bungsu yang hilang, tapi anak yang hilang. Maksudnya apa sih, Pastor? Maksudnya dalam cerita ini, sebenarnya menurut saya, kedua-dua anak ini kehilangan fokus. Yang bungsu menghabiskan hartanya berfoya-foya, Lukas 15 ayat 13. Sedangkan anak sulung punya harta kaya raya tapi tidak bisa menikmatinya, bahkan tidak bersyukur atas segala berkat yang dimiliki, sehingga marah dan iri ketika adiknya pulang, saudara. Jadi yang satu menurut saya kehilangan di luar rumah, hilang di luar rumah, dan satunya hilang di dalam rumah. Mereka kehilangan fokus. Contoh yang ketiga orang yang kehilangan fokus adalah Matius 25. Kalau Anda perhatikan, ini adalah cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, yang bodoh dan bijaksana. Saudara, yang dilakukan adalah kita harus siap sedia yang terbaik, saudara, dalam doa, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segala hal. Nah, saudara, 5 gadis bodoh ini poor preparation, sangat sedikit, minim sekali preparationnya. Dan saudara, jangan menjadi seperti orang yang 5 bodoh ini, saudara, tidak siap sedia. Kenapa? Karena mereka kehilangan fokus. Sedangkan yang 5 ini tetap fokus kepada kedatangan mempelai. Mereka menantikan bahkan even tengah malam.
dan yang satunya tidak fokus sehingga mereka tidak punya cadangan minyak. Dalam kehidupan ini ketika Anda dan saya kehilangan cadangan minyak dalam kehidupan Anda, dan itu adalah ciri daripada kita kehilangan fokus. Fokus kita tidak lagi kepada Tuhan, tapi fokus kita kepada hal-hal kesibukan yang lain, saudara. Contoh orang yang kehilangan fokus berikutnya, Matius 14 ayat 29 sampai 31. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Petrus awalnya fokus dan dia bisa berjalan di atas air. Ketika fokusnya mulai hilang, saudara, dan dia merasakan tiupan angin, jadi takut, lalu dia tenggelam, saudara. Dan dia tidak percaya, dia jadi bimbang, saudara. Orang yang kehilangan fokus, muncul keraguan-raguan, muncul kebimbangan, dan akhirnya ketakutan, dan akhirnya itu membawa dia tenggelam, saudara. Ini adalah ciri orang yang kehilangan fokus, saudara. Dan saya berdoa supaya Anda dan saya tidak menjadi orang-orang dalam 4 tadi, tokoh ciri tadi, yang kehilangan fokus. Tapi biar kita tetap memiliki fokus arah yang benar. Dan fokus kita bukan cuma benar, tapi kita boleh benar-benar mengalami kemenangan daripada Tuhan. Yang terakhir, bagian yang keempat yang saya mau bagikan adalah bagaimana sih caranya supaya tetap fokus dalam hidup ini. Kita sudah belajar tentang pengertian fokus, kita sudah belajar tentang bagaimana arah kebenar, lalu kita juga tadi belajar banyak hal. Dan yang ketiga, kita juga tadi belajar bagaimana kemana arah yang benar fokus ini, lalu fokus kepada yang tujuan, fokus peningkatan diri, fokus pada Yesus tentunya dan masa depan. Lalu kita juga belajar apa yang bisa merusak fokus kita, yaitu kekhawatiran dan ketakutan. Kita melihat contoh-contoh orang-orang yang kehilangan fokus. Dan yang keempat ini saya mau bagikan adalah gimana caranya supaya kita tetap fokus dalam kehidupan kita. Saudara, sungguh mengejutkan, saudara, ketika saya membaca sebuah artikel. Mengejutkan, penelitian menunjukkan ternyata hanya 11 orang atau 11% maksud saya orang di dunia ini yang secara alami mampu bertahan dengan fokus. Selebihnya 89% cenderung mudah terpengaruh dan sering tidak tetap pada tujuan yang semula. Jadi imagine di sebuah penelitian menulis bahwa cuma 11% orang yang bisa bertahan tetap fokus, 89% cenderung terpengaruh. Nah, barangkali memang ada orang-orang yang tekun, tapi sayangnya mudah terpengaruh. Bahkan tidak jarang kita menemukan orang benar pun jadi sangat pimplan, saudara. Pertanyaannya gimana sih caranya supaya kita tetap bisa fokus? Yang pertama, mengembangkan penguasaan diri. Saudara, saya mempelajari bahwa dalam dunia militer ada seorang istilah sniper atau penembak jitu. Tentu tidak asing. Sniper biasanya ditugaskan untuk sebuah operasi khusus dan menuntutkan keahlian menembak secara rahasia dan khusus dengan target yang sekali tembak harus tepat kepada sasaran, tidak boleh meleset. Rahasia pencapaian target bagi seorang sniper ialah fokus. Ini berarti bagaimana memiliki konsentrasi optimal dan penguasaan diri yang prima di tengah situasi apapun, serta bagaimana mengarahkan pandangan hanya kepada satu sasaran dan mengabaikan hal-hal yang lain karena bisa berpotensi untuk mengalihkan perhatian. Disiplin penguasaan diri adalah kuncinya, dan ini adalah kunci yang sama yang bisa membuat Anda dan saya berfokus dan efisien dalam pekerjaan, dalam karir, dalam pelayanan, dalam semua hal. Belajarlah yuk menguasai diri. Dimulai dari hal yang kecil, yang sederhana. Dan apapun yang Anda lakukan, saya percaya ketika Anda melakukan hal yang kecil, yang sederhana, Anda lakukan dengan penguasaan diri, dengan fokus, maka saya percaya akan menghasilkan yang luar biasa. Gimana caranya, Pastor, supaya kita tetap fokus? Ayo latih diri Anda, mengembangkan penguasaan diri. Bahkan buah roh juga mengajarkan dari 9 buah roh yang terakhir adalah penguasaan diri. Saya percaya ketika kita bisa menguasai diri dan kita tahu semuanya baik, semuanya bagus, tapi nggak semua yang berguna, nggak semuanya bermanfaat, tidak semuanya bisa kita lakukan, itu adalah penguasaan diri. Itu membutuhkan penguasaan diri yang kuat. Saya percaya, ayo kita belajar, saudara, memiliki penguasaan diri. Karena saya percaya penguasaan diri akan membuat kita fokus, saudara. Seperti seorang sniper, dia harus menguasai diri dan tepat kapan sasaran, sekali tembak, sekali shoot, tidak boleh meleset, saudara.
dan itu butuh yang namanya penguasaan diri. Yang kedua, lalu saya akan tutup, bagaimana supaya kita bisa membangun fokus, supaya kita bisa tetap fokus dalam kehidupan kita. Yang pertama, membangun penguasaan diri. Yang kedua adalah membangun ketekunan, saudara. Perlu ketekunan. Sejarah mengenal Abraham Lincoln sebagai orang yang besar. Kalau Anda perhatikan, kegagalan demi kegagalan dialami, tidak membuat dia patah semangat dan kehilangan tujuan. Puncak kegagalannya terjadi pada tahun 1832 saat dia kehilangan pekerjaan dan terpaksa menjadi seorang pengangguran. Namun semangat yang tinggi dan ketekunannya untuk bisa mengabdikan diri kepada bangsa dan negara membuatnya akhirnya menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 1860. Sebenarnya kalau Anda memperhatikan story of Abraham Lincoln, gagal, lebih banyak gagalnya. But the end of the day, kalau Anda perhatikan the biography of the Abraham Lincoln tahun 1860, dia terpilih menjadi the President of United States America. Saya percaya bahwa ketekunan ini penting sekali. Kalau Anda mau stay fokus, mau tetap fokus dalam hidup, dalam pelayanan, kembangkan penguasaan diri dan terus bertekun dalam Tuhan. Karena saya percaya ketekunan menghasilkan tahan uji dan menjadikan kita sempurna serupa dengan Tuhan. Sekali lagi ayo saudara, tetap fokus saudara. Fokus yang lemah akan membuat pandangan kita kabur dan untuk kita akhirnya tidak bisa menggapai tujuan. Fokus yang tidak jelas akan membuat kita bingung dan akhirnya kita gagal. Fokus yang salah akan mengarahkan kita kepada akhir yang salah. Ayo saudara, sekali lagi saya mengajak Anda miliki fokus yang benar. Saya akan tutup dengan ayat ini, Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang ada telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang dilakukan oleh Paulus, melupakan apa yang ada di belakangnya dan dia tetap bertekun, dia tetap menguasai diri dan dia terus berlari untuk mencapai tujuannya. Saya berdoa dari tempat ini, ayo apapun yang terjadi dalam hidup Anda tetap fokus, karena fokus akan membawa sukacita yang besar dalam kehidupan Anda. Jangan kehilangan fokus, tapi arah fokus yang benar kepada Yesus, kepada tujuan, kepada peningkatan diri, dan terus fokus kepada masa depan Anda. May God bless you. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk setiap umat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengajar kami tentang fokus. Biar hari ini kami memutuskan untuk melupakan semua apa yang ada di belakang kami dan mengarahkan hidup kami kepada tujuan Allah. Fokus kepada Yesus, fokus pada tujuan, fokus kepada peningkatan diri kami, dan fokus kepada masa depan kami. Ajar kami tidak terombang-ambing, tidak terkontaminasi menjadi takut, khawatir, tapi kami tetap mempercayakan hidup kami. Bahkan kami mengembangkan Tuhan terus, Tuhan, penguasaan diri dalam hidup kami. Roh Kudus bantu kami dan juga kami terus bertekun. Kami tahu Tuhan, sekalipun kami mengalami gagal demi gagal, kami terus bertekun karena kami percaya ketekunan akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji akan menimbulkan harapan, dan harapan tidak pernah mengecewakan. Harapan di dalam Kau akan membuat kami terus bangkit dan menang. Tuhan, bless your people dimanapun mereka berada. I bless them with abundantly and overflowing. In Jesus' name I speak life, breakthrough, healing, and restoration in the name of Jesus. Bless all your people. Berkati setiap orang-orang yang menyaksikan program Amin pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Be blessed in Jesus' name. Amin. Amin. Sekali lagi saudara, jangan sampai kehilangan fokus. Tetap fokus kepada Yesus, tetap fokus kepada tujuan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu, tetap fokus kepada peningkatan diri, tetap fokus kepada masa depan. May God bless you and see you next week dalam program Amin yang berikutnya. God bless you.